Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, nama saya Lenta Priska Purba, Eskom MM. Saya merupakan dosen di S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Indonesia Medan. Saya telah mengabdikan diri saya di dunia pendidikan sejak tahun 2019. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih ada dan sehat sampai hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, yaitu mata kuliah Ekonomi Digital. Ekonomi digital merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Manajemen dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ekonomi digital mempelajari perubahan teknologi digital serta dampaknya terhadap strategi organisasi dan perilaku pasar. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yakni CPL pertama, menghasilkan lulusan yang bertakwa, bermoral, dan beretika, serta menjunjung tinggi toleransi nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila dalam berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. CPL kedua, menguasai konsep teori, prinsip dan perkembangan ekonomi digital serta penerapannya dalam aktivitas bisnis, perdagangan, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan ekonomi dan bisnis di era digital. CPL 4 mampu mengambil keputusan serta secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menyelesaikan permasalahan bisnis. Yang kelima, mampu merancang strategi bisnis digital dan menganalisis data ekonomi untuk solusi bisnis modern. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, serta memperhatikan aspek regulasi dan privasi data dalam mengevaluasi praktek bisnis digital. CPMK kedua menguasai konsep dasar ekonomi digital, dinamika pasar berbasis teknologi, serta karakteristik model bisnis disruptif dan ekosistem e-commerce dan fintech. CPMK 3 menganalisis data pasar dan tren perilaku konsumen digital menggunakan instrumen analisis data ekonomi untuk memecahkan masalah bisnis modern. CPMK yang keempat, merancang formulasi strategi bisnis digital yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi sesuai perkembangan teknologi informasi. Dan CPMK yang kelima, mampu menyusun dan mempresentasikan laporan kajian analisis strategi ekonomi digital secara mandiri maupun dalam kerjasama tim secara efektif. Selanjutnya, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran, yakni yang pertama pengantar ekonomi digital, yang kedua sharing ekonomi, yang ketiga teori ekonomi digital, yang keempat teori owning ekonomi to sharing ekonomi, yang kelima karakteristik ekonomi digital, dan yang keenam harga diri dan waktu luang, yang ketujuh pergeseran asuransi ke insurtech, yang kedelapan fintech, yang kesembilan shifting pada game, yang ke-10 advertising, dan 11 belanja online, 12 factory outlet, 13 land startup, dan yang terakhir ekosistem inovasi. Adapun aspek penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama partisipatif 10%, tugas, pretest dan post-test 10%, ujian tengah semester ataupun UTS 30%,
ujian akhir semester atau UAS 40%, kehadiran 10%. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama mengenal ekonomi digital oleh Sugiarto Agus, yang kedua e-commerce, perkembangan, peluang, dan tantangan oleh Sutisna, dan yang ketiga startup atau bangkrut, wirausaha di era digital oleh Hermawan Kartajaya. Yang keempat, big data, mengenal, memahami, dan mengolah data besar untuk keberhasilan bisnis oleh Pajar Hutomo. Dan yang kelima, bisnis digital, langkah mudah memulai bisnis di era digital oleh Ari Sujito. Dan yang keenam, ekonomi digital, masa depan perekonomian Indonesia oleh Renal Kasali dan Iwan Setiawan. Dan yang terakhir, buku yang saya tulis bersama rekan-rekan penulis, yakni Bisnis UMKM di Era Digital oleh Resna Napitu dan kawan-kawan. Yang terakhir, Manajemen Bisnis Digital oleh Roni E dan kawan-kawan. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dalam kelas yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka selama 16 pertemuan yang dirancang untuk capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh bahan ajar termasuk rancangan pembelajaran semester atau RPS dan latihan soal atau kuis seperti pretest dan posttest tersedia untuk diunduh diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Spada Unpri atau sistem pembelajaran daring Universitas Prima Indonesia. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan metode project based learning, diskusi, studi kasus, presentasi, dan tanya jawab, sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun pengetahuan serta membangun teori dengan kondisi nyata di lapangan. Metode ini juga sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang tercantum pada RPS mata kuliah. Berikut ditampilkan pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, sudah makan? Sudah. Nah, baik, hari ini kita masuk di pertemuan ke-9. Pertemuan ini pertemuan pertama bagi kita setelah melaksanakan UTS, ya. Dimana hari ini kita mau membahas tentang topik mata kuliah kita, yaitu finansial teknologi atau sering disebut dengan fintech, ya. Jadi pertemuan kemarin kita sudah UTS, dan di pertemuan ke-9 ini kita mau membahas tentang fintech, yaitu capaian pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep industri keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dan jenis bank. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan fintech. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis fintech di Indonesia. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis peran fintech di masyarakat. Dan yang terakhir itu, mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan fintech. Ada yang punya QRIS di handphonenya? Siapa saja coba? Yang di handphonenya ada QRIS atau aplikasi fintech itu seperti OVO, Dana, ada? Ada. Semua sudah punya? Sudah ya? Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama tadi mahasiswa mampu menjelaskan apa itu industri keuangan.
Kita mau lihat industri keuangan itu merupakan industri yang menyediakan jasa keuangan yang terdiri dari berbagai organisasi, baik itu formal maupun informal. Industri ini memiliki beberapa tujuan, ya. Coba siapa yang bisa menyampaikan beberapa tujuan daripada industri fintech ini? Oke, silakan Agnes. Yang pertama itu ada menghimpun dana masyarakat. Ya. Yang kedua ada menyalurkan dana. Iya. Lalu yang ketiga memperlancar sistem pembayaran. Iya. Lalu yang terakhir ada keempat mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, yang pertama tadi menghimpun dana masyarakat. Yang mana dalam menghimpun dana masyarakat ini berarti kita menabung. Kita bisa melakukan pinjaman. Nah, seperti kasus sekarang kita sudah melihat banyak KUR untuk membantu UMKM, ya kan? Nah, jadi kita bisa melakukan pinjaman itu ke industri keuangan, contohnya bank. Nah, selanjutnya kita mau lihat lembaga perusahaan yang bekerja dalam bidang jasa keuangan. Yang pertama itu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, penggadaian, lembaga pembiayaan, dan fintech. Ya, oke, kita mau bahas tentang perbankan. Apa-apa saja bank yang pernah kalian ketahui atau yang biasa kalian gunakan jasanya? Ada yang bisa? Siapa yang punya Bank Mandiri? Oke, yang BRI. Nah, terus BCA. Oh, banyak ya. Nah, berarti kita semua sudah menggunakan jasa perbankan. Ya, terus apa itu pengertian dari fintech? Fintech ini ada yang tahu? Siapa yang sudah punya fintech? Fintech itu adalah financial teknologi. Financial teknologi itu berarti jasa keuangan secara online, ya kan? Nah, Ibu percaya kalian semua sudah memiliki aplikasinya. Yang pertama seperti contohnya ada OVO. Nah, kalau kita mau misalnya belanja atau kita mau melakukan aktivitas menggunakan Grab, kita bisa menggunakan OVO, ya kan? Terus Dana, ya, Dana juga banyak yang menggunakannya. Hanya menggunakan nomor telepon saja kita sudah bisa transaksi, baik itu pengiriman maupun penarikan uang dan berbelanja juga. Nah, ini cewek-cewek ini suka ini belanja. Siapa yang punya Shopee Pay di sini? Nah, ada Shopee Pay-nya. Berarti tanpa kita sadari kita semuanya tergantung pada finansial teknologi ini, ya kan? Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana sejarah singkat fintech ini. Yang pertama di tahun 1950 keluarlah pengguna kartu kredit. Jadi kartu kredit seperti yang Bank Mega yang kita lihat itu dimulainya pada tahun 1950. Ya, berarti sudah lahir kalian di situ? Belum, ibu pun belum lahir di situ. Terus tahun 1990 ada internet banking. Ya, tapi penggunanya masih melalui SMS pada saat itu. Nah, tahun 2000 masuk mobile banking. Terus tahun 2010 sampai sekarang itu fintech. Ya, yang mana di Indonesia yang paling berkembang itu yang paling berkembang di Indonesia itu adalah apa fintechnya?
Oppo, Dana, apa lagi? Yang paling kita sering gunakan? ShopeePay. Ada lagi? Apa kuat suaranya? GoPay. Nah, tapi nanti kita akan membahas apa kelemahan dan kekurangan daripada fintech ini. Yang pertama, kelebihan fintech itu mudah dipercaya. Ya kan? Dan cepat. Terus biayanya juga lebih murah. Biaya adminnya lebih murah. Kita mentransfer uang itu kalau menggunakan Dana bisa 0 rupiah, ya kan? Tapi kalau kita menggunakan misalnya lembaga keuangan yang lain masih ada yang berbayar kalau berbeda lembaganya. Nah, terus kita bisa diakses 24 jam. Mau tengah malam pun orang tua kita mau transfer uang ke kita, sudah bisa kita lakukan penarikan. Nah, yang terakhir itu memperluas akses keuangan kita. Ya. Kelemahannya apa? Resiko keamanan data. Nah, ini bagi mahasiswa manajemen, kalau sudah kuliah harus dipahami ya. Kelemahannya jangan karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi, maka sesuka hati kita melakukan, tidak lagi memikirkan resiko. Yang pertama apa? Keamanan datanya, KTP, tanda tangan, foto pribadi, hati-hati. Ya. Terus kejahatan cyber. Yang mana akun kita bisa diakses oleh orang lain. Makanya jangan dibagikan kepada orang lain. Dan juga kita ketergantungan internet. Jadi kalau misalnya Ibu Lenta ada di daerah pedalaman, tidak ada jaringan internet, tidak bisa lagi menggunakan transaksi fintech ini. Ya kan? Tapi syukurnya sekarang seluruh Indonesia sudah mempunyai jaringan internet. Resiko pinjaman online. Hati-hati. Resiko pinjaman online ilegal. Dengan perkembangan teknologi ini, maka dengan mudahnya notifikasi pinjol itu masuk ke handphone kita. Siapa yang pernah jadi korban pinjol? Ada? Ada yang pernah melakukan pinjaman online? Iya, jangan. Kalau mau melakukan yang resmi ya. Nah, terus persaingan dengan lembaga keuangan yang konvensional. Ibu mau tanya satu pertanyaan ya. Nah, bagaimana cara kamu menghindari kenakalan ataupun banyaknya pinjaman online yang beredar sekarang? Bagaimana cara kamu menghindarinya? Kan setiap hari kita buka aplikasi sosial media, masuk dia iklan ataupun notifikasi. Bagaimana cara kamu menghindarinya? Ya, menjauhi lingkungan yang gak baik aja lah Bu. Contohnya kawan-kawan yang suka main judi, ya, jadi nggak keriput. Jadi kalau butuh dana mendadak nggak sampai pinjol Bu. Oke, jadi jauhi lingkungan yang tidak baik karena banyak faktor yang mempengaruhinya, ya kan? Bisa karena kita kalah judi, kita pinjam dari pinjaman online. Itu pun yang ilegal. Kalau ilegal kan banyak syaratnya, ya kan? Jadi yang ilegal kita lakukan peminjaman, akhirnya kita akan tertimbun oleh utang. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, industri keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian. Yang kedua, bank masih menjadi lembaga keuangan utama karena bank ini adalah milik negara. Jadi belum ada yang bisa menggantikannya, walaupun fintech hadir sebagai inovasi layanan keuangan yang berbasis teknologi.
Terus fintech memberikan kemudahan transaksi, memperluas akses keuangan. Penggunaan fintech harus disertai pemahaman mengenai keamanan dan regulasinya. Nah, dan terakhir, Ibu mau ingatkan sama kita sebelum Ibu sudahi perkuliahan kita, yang pertama, jangan lupa kerjakan pretest dan posttestnya. Tadi pretest di awal sudah, berarti posttestnya terakhir jangan lupa dikerjakan. Dan presensi jangan lupa diklik. Ya, supaya nanti pada saat Ibu periksa, semua mahasiswa yang hadir hari ini sudah melakukan klik presensinya. Nah, dan yang terakhir, tugas kita di sini ada soal studi kasusnya. Jika Anda menjadi pelaku usaha layanan fintech, apa yang akan Anda gunakan untuk mengembangkan bisnis? Jelaskan alasan Anda. Ini silahkan dikerjakan di Spada kita. Ya, silahkan kerjakan di Spada. Dan juga waktu pengirimannya batasnya sampai besok di jam 8 pagi. Ya, terus materi perkuliahan kita juga boleh dilihat di Spada kita. Jangan lupa dibaca untuk pertemuan ke-10 nanti. Sebelum masuk ke kelas seperti hari ini sudah dibaca dulu materinya. Dari mana, Bu? Dari Spada. Paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Mari kita berikan aplaus buat kita semua.